Bayangkan, seorang TKI miskin dari Indonesia tiba-tiba membuat geger dunia kedokteran internasional. Ia tidak punya gelar, tidak pernah kuliah, tapi dalam sekejap menyembuhkan seorang ibu CEO cantik yang telah divonis tak bisa sembuh oleh profesor dan dokter dunia. Apa rahasianya? Dan siapa sebenarnya dia? Kalau kamu percaya bahwa kesembuhan itu bukan hanya soal obat, tapi juga takdir dari Allah, bantu videonya dengan like sekarang juga. Semoga video ini menjadi jalan berkah, syiar kebaikan, dan pembuka keajaiban buat semua yang sedang diuji kesehatannya. Amin. Rania Rahmadani dikenal sebagai salah satu CEO perempuan termuda dan tercantik di Asia Tenggara. Di usia 32 tahun, ia sudah memimpin salah satu perusahaan teknologi kesehatan terbesar di Indonesia, PT Serana Biotech. Namanya harum bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena kecerdasannya yang memukau dan sikap lembut yang membuat siapapun segan sekaligus kagum. Ia lulusan terbaik dari Universitas Tokyo dan sempat bekerja di Swiss selama 3 tahun sebelum akhirnya pulang untuk membesarkan bisnis warisan ayahnya. Di balik wajah teduh dan senyuman anggunnya, Rania adalah pribadi yang tegas, disiplin, dan sangat mencintai keluarganya. Namun, semuanya berubah dalam satu malam. Hari itu, Rania baru saja kembali dari rapat besar di Jakarta. Ia tampak sedikit lelah, tapi tetap menyempatkan makan malam bersama ibunya, Bu Fatimah. Di meja makan, Rania sempat mengeluh kepalanya terasa berat, seolah ada yang menekan dari dalam. Ibunya mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi tak sampai 1 jam kemudian, tubuh Rania mendadak kejang, lalu jatuh tak sadarkan diri. Kepanikan melanda rumah mewah itu. Bu Fatimah menjerit minta tolong. Para asisten rumah tangga berhamburan. Supir segera membawa Rania ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Di ruang gawat darurat, dokter dengan sigap melakukan CT scan dan MRI. Namun hasilnya membingungkan. Tidak ada pendarahan otak, tidak ada tumor, tidak ada infeksi. Tapi Rania tetap tidak bangun. Bahkan detak jantungnya melemah tanpa sebab jelas. Ini aneh, Bu. Secara medis, organ-organ vitalnya normal. Tapi kesadarannya menghilang, seperti shutdown. Ucap dokter dengan nada bingung. Hari berganti minggu. Rania masih terbaring lemah di ruang ICU. Dokter-dokter dari luar negeri pun didatangkan. Seorang profesor saraf dari Jerman, 2 pakar imunologi dari Jepang, bahkan tim neurolog dari Amerika ikut menangani. Tapi hasilnya sama. Nihil. Tidak ada diagnosa pasti. Tidak ada penyebab jelas. Semua terapi hanya memperpanjang kondisi koma tanpa kepastian pulih. Ayah Rania, Pak Rahmat, yang dulu menteri dan kini pensiunan pejabat negara, mulai frustrasi. Ia menelpon kolega lama Dihu, meminta bantuan riset lebih dalam. Namun waktu terus berjalan, dan tubuh Rania makin kurus. Nafasnya ditopang alat. Matanya kosong meski terbuka. Ia tak bisa bicara, tak bisa menangis. Hanya menatap langit-langit ruangan tanpa harapan. Di balik ketegaran wajahnya, Bu Fatimah menangis setiap malam. Ia sering terduduk di musola kecil rumah sakit, memohon kepada Allah agar diberi keajaiban. Doanya lirih, penuh luka. Seorang ibu yang dulu mendidik Rania dengan kasih sayang, kini harus menyaksikan putri kesayangannya perlahan menghilang. Ya Allah, kalau ini ujian, tolong beri kami kekuatan. Tapi kalau ini hukuman, ampunilah dosa kami. Jangan cabut nyawa anakku. Ya Rab, jangan ambil Rania. Bisik Bu Fatimah di atas sajadah yang basah air mata. Di tengah dunia modern yang serba canggih, kenyataan pahit ini terasa mengiris. Seorang wanita muda dengan segudang ilmu dan akses terbaik ke teknologi medis, justru tak mampu ditolong siapapun. Dunia kedokteran dibuat bungkam. Tidak ada diagnosis. Tidak ada prognosis. Tidak ada obat. Rumah sakit akhirnya menyarankan agar Rania dirawat di rumah saja dengan alat medis portabel. Mereka menyerah. Dan itulah awal dari kegelapan panjang yang menyelimuti keluarga Rahmadani. Rumah mewah itu berubah sunyi. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi rapat bisnis. Tak ada lagi panggilan telepon.
Hanya suara mesin bantu nafas yang mengisi ruang tamu utama. Namun, tak ada yang tahu dalam keheningan itu. Takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak masuk akal. Sesuatu yang akan membuat dunia ilmiah terdiam, dan seluruh umat manusia kembali bertanya, benarkah hanya ilmu yang bisa menyembuhkan, ataukah ada sesuatu yang lebih tinggi di atas semua itu? Cerita ini baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak Rania pertama kali terbaring tak sadarkan diri. Hari-hari yang semula penuh kesibukan dan canda tawa berubah menjadi detik-detik panjang penuh kecemasan. Di ruang utama rumah megah keluarga Rahmadani, tempat dulu Rania sering mengadakan pertemuan bisnis dan makan malam keluarga, kini berdiri tempat tidur khusus lengkap dengan alat bantu pernapasan, infus otomatis, dan monitor jantung. Semua teknologi tercanggih dipasang di sana, tapi tak satu pun mampu membangunkan Rania dari tidurnya yang panjang. Pak Rahmat, pria yang selama ini terkenal tegar dan rasional, mulai goyah. Setiap harinya ia duduk memandangi wajah putrinya yang semakin pucat. Pipinya yang dulu bersemu segar kini tirus dan tak bercahaya. Di balik kacamata tipisnya, matanya yang dulu tajam kini sering berkaca-kaca, penuh beban. Ia terus menghubungi kontak internasionalnya, rekan lama dari lembaga-lembaga medis dunia. Tidak sedikit uang yang ia habiskan, bukan hanya miliaran, tapi sudah menyentuh angka triliunan jika dihitung dengan semua biaya penelitian, alat terapi terbaru, hingga jasa pakar luar negeri yang didatangkan secara pribadi. Namun tetap saja, hasilnya nihil. Tidak ada aktivitas listrik signifikan di lobus prefrontalnya, tapi tidak bisa dikatakan mati otak, ucap Profesor Hans Dieter dari Jerman, saat memeriksa Rania di rumah keluarga itu. Seolah ada sesuatu yang menekan, tapi bukan tumor. Bukan virus. Bukan stroke. Ini bukan kasus medis biasa. Kata-kata itu menghantam telinga Bu Fatimah seperti palu. Ia mencoba kuat, tapi tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya bahwa segala hal masih bisa diupayakan, tapi setiap hasil tes, setiap pendapat pakar, semuanya berujung pada kalimat yang sama, tak bisa dijelaskan. Kondisi Rania tak berubah. Ia tidak bergerak, tak merespons suara, tak menangis, tak tersenyum. Ia seolah hidup, tapi jiwanya entah di mana. Desas-desus pun mulai beredar. Para sahabat keluarga mulai berbisik. Ada yang menyebut ini gangguan spiritual, ada yang menuduh santet bisnis, bahkan ada yang menduga Rania menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Meskipun keluarga menolak semua itu, namun di malam-malam sunyi, Bu Fatimah sering terduduk sendiri di musola rumah, memikirkan semua kemungkinan. Ia tahu Rania bukan gadis sembarangan. Sejak kecil sudah pandai, mandiri, bahkan sangat kuat dalam menjalani ujian. Tapi yang satu ini, terlalu gelap, terlalu asing. Saya sudah minta tolong pada semua dokter terbaik dunia, Bu. Ucap Pak Rahmat dengan suara parau suatu malam. Tapi tak satu pun bisa berikan harapan. Mungkin kita harus bersiap untuk yang terburuk. Ucapan itu membuat dada Bu Fatimah seolah diremukan. Tidak, Mas jangan bicara begitu. Aku yakin masih ada jalan. Kalau Allah belum berkehendak mengambilnya, berarti kita belum selesai diuji. Aku mohon jangan menyerah. Dan di tengah semua kepasrahan itu, datang gelombang baru yang membuat keluarga semakin tenggelam dalam keputusasaan. Publik mulai mencium kabar kondisi Rania. Sebuah media daring menerbitkan laporan bocoran yang menyebut CEO muda itu mengalami mati otak fungsional. Dalam waktu singkat, media sosial heboh. Tagar Prevo Rania sempat menjadi tren. Investor mulai menarik diri, saham perusahaan anjlok, dan pihak manajemen mulai gamang. Bisnis yang dibangun Rania selama bertahun-tahun mulai goyah, hanya karena pemimpinnya lumpuh tanpa kepastian. Di balik tembok tinggi rumah mewah itu, dunia luar sedang gonjang-ganjing. Para kompetitor senyap-senyap mulai memanfaatkan momentum. Dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Dan itu membuat Pak Rahmat semakin terkunci dalam dilema, menyelamatkan anaknya, atau menyelamatkan warisan kerjanya. Namun, semua itu menjadi tak berarti setiap kali ia duduk di samping tempat tidur putrinya. Setiap kali ia menggenggam tangan Rania, dan merasakan kulit yang dingin, pucat, namun masih ada detak halus di pergelangan nadinya,
ia merasa rapuh. Sangat rapuh. Seorang ayah, yang sepanjang hidupnya mampu menaklukkan meja politik, debat ekonomi, dan forum internasional, kini tidak mampu menaklukkan satu hal, kenyataan bahwa ia tak bisa menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Suatu malam, di tengah gelap, Bu Fatimah duduk di tepi tempat tidur Rania, menyelimuti tubuh putrinya sambil memegangi tangannya yang kurus. Ia melantunkan ayat-ayat suci dengan lirih, lalu menunduk, meletakkan kepalanya di tangan Rania. Ya Allah, kalau memang Engkau berkehendak menyembuhkan, sembuhkanlah dengan cara MU. Tapi jika memang ini waktunya kami berserah, ajarkan kami ikhlas. Tapi aku mohon, jangan ambil Rania. Ya Rab, belum. Tangisnya pecah. Dan di luar rumah megah itu, dunia medis tetap sibuk mencari jawab. Mereka mencetak ulang data MRI. Mereka periksa darah dengan teknologi nano. Mereka bandingkan dengan ribuan kasus lain di dunia. Tapi semua kosong. Seolah tubuh Rania sedang dalam keadaan dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh mesin manapun. Satu persatu profesor pamit pulang. Mereka menyerah. Dan keluarga pun perlahan mulai diam. Bukan karena pasrah. Tapi karena tak tahu lagi harus berbuat apa. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa dalam waktu dekat, sosok paling tidak terduga akan datang bukan dari universitas ternama, bukan dari rumah sakit besar, tapi dari tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Pelan, sederhana, tapi membawa cahaya yang selama ini mereka rindukan. Pagi itu, suasana rumah keluarga Rahmadani begitu senyap. Hanya suara burung dari kebun belakang dan dengungan lembut mesin ventilator dari kamar Rania yang terdengar samar. Rumah seluas hampir 2000 meter persegi itu kini seperti makam mewah. Lengang, hampa. Tidak ada suara tawa. Tidak ada langkah cepat para staf yang biasanya sibuk mengatur jadwal rapat dan persiapan perjalanan dinas. Bu Fatimah duduk di ruang keluarga, menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap ke kolam ikan koi. Matanya bengkak. Sudah berhari-hari ia tidak tidur dengan benar. Hatinya seperti diiris setiap kali melihat Rania yang kini hanya bernapas lewat mesin. Ia merindukan suara putrinya. Tawa kecilnya. Gurat semangat di wajahnya saat membicarakan rencana ekspansi bisnis ke Timur Tengah. Semua itu kini tinggal kenangan yang terasa jauh, sangat jauh. Seorang artua bernama Mbak Rumi masuk pelan membawa segelas air hangat. Bu, saya bawa air. Ibu belum makan dari tadi malam. Bisiknya hati-hati. Bu Fatimah hanya mengangguk. Rumi, aku capek. Capek banget. Rasanya seperti ditinggal anak. Padahal dia masih ada di sini. Mbak Rumi menunduk. Ia tidak berani berkata banyak. Tapi ia tahu, tuannya butuh lebih dari sekadar air dan doa. Rumah ini butuh kehidupan. Butuh harapan. Karena staf rumah tangga yang ada sudah kewalahan merawat Rania dan kebutuhan rumah tangga lain, Bu Fatimah akhirnya setuju untuk menerima satu orang pembantu tambahan. Ia tak lagi memilih berdasarkan ijazah atau kemampuan profesional. Siapapun yang mau jaga dan niat bekerja dengan hati, akan ia terima. Siang itu, datanglah seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun, mengenakan kemeja tipis dan celana kain yang warnanya sudah agak pudar. Wajahnya bersih, kulitnya sawo matang terbakar matahari. Ia membawa tas jinjing dari kanvas dan sandal jepit yang sudah tipis. Permisi, saya Asep. Ucapnya dengan logat Sunda yang kental. Dapat kabar dari teman. Katanya ibu sedang cari pembantu tambahan. Bu Fatimah memandang pria itu dengan heran. Bukan karena penampilannya, tapi karena sorot matanya. Ada keteduhan. Ada kesederhanaan yang menenangkan. Dari mana kamu? Tanya Bu Fatimah singkat. Saya dari Kuningan. Bu, pernah kerja di Arab. 3 tahun. Sekarang baru balik. Kerja apapun saya mau. Yang penting halal. Tak banyak pertimbangan. Mungkin karena kelelahan batin, atau mungkin karena hati kecil Bu Fatimah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia langsung mengangguk dan menyuruh Mbak Rumi mengatur kamar di paviliun belakang. Hari-hari pertama, Asep bekerja seperti pembantu biasa. Ia membantu membersihkan taman, menyiram bunga, mengelap jendela, bahkan mengganti air kolam koi.
Tapi yang membuat Bu Fatimah dan para staf lain heran adalah caranya memperlakukan rumah itu. Asep tidak pernah terlihat terburu-buru, tapi juga tak pernah mengeluh lelah. Ia selalu menyapa semua orang dengan senyum, mengucapkan salam dengan suara rendah, dan setiap pagi selalu terlihat duduk sebentar di dekat pohon mangga belakang. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu, entah doa atau mantra. Yang lebih mengejutkan, sejak Asep datang, suasana rumah perlahan berubah. Udara terasa lebih ringan. Mbak Rumi tidak mudah emosi. Bahkan Bu Fatimah, entah kenapa, mulai bisa tidur meski hanya sebentar. Ada ketenangan yang perlahan menyelimuti rumah, seperti aroma hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Hingga suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Asep dengan pelan masuk ruang tempat Rania dirawat. Ia tidak masuk sebagai perawat. Ia hanya menunduk hormat dari ambang pintu, lalu duduk bersila di lantai kayu tak jauh dari tempat tidur Rania. Ia menatap lekat wajah pucat Rania, lalu mengambil sesuatu dari sakunya, sebungkus kecil daun kering dan sebotol kecil cairan bening. Dengan tangan yang tenang, Asep membuka daun itu, lalu mulai meremas-remasnya perlahan hingga mengeluarkan aroma tajam yang asing. Ia mencampurkannya dengan cairan itu, lalu mengusapkan sedikit ke kening dan dada Rania. Tak lupa, ia meletakkan telapak tangannya di atas dada Rania, memejamkan mata, dan mulai membaca dengan pelan. Bahasanya bukan bahasa Arab, bukan juga bahasa Indonesia. Campuran antara mantra Sunda kuno dan zikir lembut yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang diwarisi ilmu dari tanah leluhur. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya sunyi, lalu lirih suara Asep yang terus mengalir, seperti air mengusap batu. Setelah hampir 1 jam, Asep berdiri kembali. Ia menatap wajah Rania. Kalau memang belum waktunya, ya Allah jangan angkat dulu nyawanya. Tapi kalau engkau izinkan hamba Emu ini bantu atas izin Emu, bisiknya. Ia lalu keluar pelan. Tidak seorang pun melihatnya malam itu. Tidak ada kamera. Tidak ada saksi. Namun esok paginya, sesuatu yang kecil, tapi mengguncang, terjadi. Bu Fatimah, yang setiap pagi membersihkan wajah putrinya dengan air hangat, terkejut saat menyeka pelipis Rania. "Rumi, kamu lihat ini," bisiknya. Mbak Rumi mendekat. "Apa itu, Bu?" Wajah Bu Fatimah pucat. Keningnya hangat. Biasanya dingin. Jantungnya berdebar. Mungkin hanya sugesti. Mungkin kebetulan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan kecil itulah yang diam-diam mulai mengusik langit. Sesuatu sedang bergerak. Tak terlihat, tapi nyata. Hari-hari berikutnya berlalu dengan keheningan yang masih membungkus rumah megah itu. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Tidak terlihat secara kasat mata, tidak terdengar secara jelas, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang tinggal di sana. Aroma rumah yang biasanya penuh dengan bau disinfektan dan parfum mahal kini lebih sering tercium aroma herbal yang samar. Udara terasa lebih sejuk, lebih ringan, seperti ada kehidupan baru yang mulai menyusup masuk diam-diam. Asep tetap bekerja seperti biasa. Tidak banyak bicara, tapi juga tidak pernah lalai. Ia menyapu taman, menyiram tanaman, membantu di dapur, dan kadang menyapu lantai-lantai marmer yang luasnya seperti lapangan kecil. Tapi yang paling mencolok adalah kebiasaannya di malam hari. Setiap selesai salat Isya, ketika rumah mulai sunyi, Asep selalu pergi ke kebun belakang dengan membawa botol kecil, sebungkus kain dari anyaman pandan, dan segenggam daun segar yang ia petik langsung dari sudut pekarangan rumah. Tidak sembarang daun. Ia selalu memilihnya satu persatu dengan cara yang tidak biasa. Ia mencium daunnya, memutar-mutar di tangan, lalu memasukkan hanya yang memenuhi rasanya ke dalam bungkus. Ia tidak tahu bahwa gerak-geriknya mulai diperhatikan oleh Mbak Rumi, asisten rumah tangga senior yang memang paling dekat dengan Bu Fatimah. Awalnya Mbak Rumi mengira Asep hanya pria kampung yang masih memegang adat. Tapi semakin hari, ia justru makin penasaran. Asep seperti tahu sesuatu yang tidak diketahui orang kebanyakan. Seperti menyimpan ilmu, tapi tidak pernah pamer. Puncaknya terjadi malam itu, ketika Asep kembali masuk ke kamar Rania dengan langkah pelan.
Ia tidak membawa alat medis. Tidak pula membawa gadget atau buku. Hanya sebuah wadah tanah liat kecil berisi ramuan cair berwarna kehijauan dan aroma tajam yang sulit dijelaskan. Di tangan satunya, ia membawa kain putih tipis dan secari kertas kecil berisi tulisan tangan dalam aksara Sunda kuno yang sudah pudar. Dengan tenang, ia duduk di sisi ranjang Rania. "Neng Rania, maaf keun Asep. Asep teu layak. Tapi Asep bakal usaha. Sing tiasa janten wasilah. Mugiaku idin Allah. Neng Cagur Dewi," gumamnya lirih dalam bahasa Sunda lembut. Ia mulai membuka selimut dari dada Rania, lalu menyeka perlahan bagian atas tubuh yang masih tertutup pakaian rumah sakit. Ia celupkan kain putih ke dalam cairan herbal, memerasnya pelan, lalu mengusap ke leher, pelipis, dan pergelangan tangan Rania. Setelah itu, ia tempelkan tangan kanannya di dada Rania, tepat di atas jantung, dan mulai membaca zikir yang tidak keras, tapi terasa masuk menembus udara. La haula wala quwata illa billah. Ya Rahman. Ya Syafi. Ya Fatah. Tangannya tetap diam di dada Rania. Mata Asep terpejam. Air matanya menetes satu-satu. Jatuh di ujung bantal. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia membawa beban harapan yang sangat besar. Ia tidak mengenal Rania. Tidak tahu siapa dia sebelumnya. Tapi sejak pertama melihat wajahnya yang pucat dan dingin, hatinya tergerak. Seperti ada panggilan yang datang bukan dari dunia ini. Seperti ada amanah yang dititipkan kepadanya sejak jauh-jauh hari, tanpa ia sadari. Yang ia lakukan malam itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 15 menit. Tapi setelah ia selesai, dan menutup wadah tanah liat itu kembali, ia menatap wajah Rania yang tetap diam. Tidak bergerak. Tidak membuka mata. Tapi ia tahu sesuatu sedang berjalan di dalam. Bukan kerja obat. Bukan kerja tangan manusia. Tapi kerja dari izin Allah yang melampaui semua rumus medis. Ketika hendak keluar dari kamar, Asep tak sadar bahwa Mbak Rumi mengintip dari balik celah pintu. Wanita tua itu memegangi dadanya. Bingung antara takut, takjub, atau penasaran. Ia ingin bertanya, ingin menegur, tapi tak bisa bicara. Ada aura dalam kamar itu yang membuat lidahnya keluh. Sesuatu yang tidak biasa. Keesokan harinya, perubahan kembali terjadi. Bu Fatimah yang sedang duduk membaca ayat-ayat suci di dekat tempat tidur Rania, tiba-tiba merasa sesuatu. Tangannya yang menyentuh jari Rania mendadak merasakan gerakan kecil. Seperti ada hentakan lembut. Ia tertegun. Ia diam. Lalu ia coba pegang lebih kuat. Jari Rania menggenggam jari ibunya. Air mata Bu Fatimah langsung tumpah. Masya Allah. Rania. Rania sayang. Kamu bisa dengar ibu. Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan lain. Tapi genggaman itu nyata. Tidak seperti refleks otot biasa. Dan dokter yang datang sore harinya pun tidak bisa menjelaskannya. Pasien dengan kondisi seperti ini tidak seharusnya bisa melakukan gerakan terkoordinasi. Ini bukan spasme. Ini seperti respon sadar. Ucap dokter muda itu dengan dahi mengerut. Namun yang membuat Bu Fatimah lebih terpukul bukan hanya itu. Saat malam tiba, ia teringat sesuatu. 3 malam terakhir, setiap pagi setelah tidur, ia mencium aroma dedaunan asing dari tubuh Rania. Ia pikir itu dari minyak kayu putih. Tapi bukan. Aromanya khas. Dan ia baru sadar sejak Asep datang. Semua itu terjadi. Hatinya bergetar. Ia belum berani menuduh apapun. Tapi ia tahu dalam diamnya Asep tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dan untuk pertama kalinya, Bu Fatimah mulai merasakan harapan. Harapan yang tidak datang dari dunia medis, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin diturunkan, bukan dipelajari. Malam itu, Bu Fatimah duduk termenung di pinggir ranjang Rania sambil memandangi tangan putrinya yang sempat menggenggam jemarinya pagi tadi. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan masih memenuhi dadanya. Ia tidak tahu apakah itu harapan, keheranan, atau ketakutan yang samar. Tapi satu hal yang pasti, setelah berbulan-bulan menyaksikan Rania seperti boneka tanpa jiwa, pagi tadi untuk pertama kalinya ia merasa anaknya hidup kembali.
Ia mencoba menepis pikirannya sendiri. Mungkin hanya refleks biasa, mungkin hanya kebetulan, begitu ia meyakinkan diri. Tapi semakin ia mencoba menolak, hatinya justru makin tak tenang. Di luar kamar, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Suara sandal jepit dan seretan kain celana yang longgar menjadi ciri khas yang kini mulai dikenali. Asep. Lelaki itu memang tak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti menancap kuat dalam suasana rumah. Diam-diam, Bu Fatimah mulai memperhatikan gerak-gerik lelaki asal Kuningan itu. Dan semakin ia mengamati, semakin banyak tanda tanya yang muncul di benaknya. Beberapa kali ia melihat Asep menyendiri di bawah pohon mangga, duduk bersila sambil menggenggam sebungkus daun yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seringkali terlihat Asep meneteskan air bening dari botol kecil ke tanah, lalu membisikkan sesuatu. Tidak seperti orang berzikir biasa, tapi juga bukan seperti orang melakukan hal musyrik. Ia tidak pernah melihat Asep menyembah apapun selain sujud di atas sajadah. Tapi semua gerakan Asep tetap menyisakan rasa waspada. Dan malam ini, Bu Fatimah tak bisa menahan rasa curiga itu lebih lama. Setelah memastikan semua sudah tidur, ia menyelinap ke dekat kamar Rania dan mengintip dari celah pintu kecil yang sedikit terbuka. Cahaya lampu redup menyinari ruangan. Di sana, tepat di sisi ranjang putrinya, Asep kembali duduk bersila. Ia mengeluarkan wadah tanah liat, menyeka pelipis Rania dengan kain putih, lalu merapalkan bacaan lirih. Tidak ada lilin, tidak ada kemenyan, tidak ada suara nyanyian aneh. Tapi suasananya tetap terasa magis. Asep tampak tenang, khusyuk, dan penuh rasa hormat. Seperti seseorang yang sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih tinggi, bukan dengan tubuh Rania, tapi dengan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Bu Fatimah menggigit bibirnya. Ia tak tahu harus marah atau bersyukur. Ia tidak bisa menerima begitu saja orang asing mengusap tubuh putrinya dengan cairan aneh dan ramuan rempah tanpa seizin keluarga. Tapi, bukankah sejak Asep melakukan ini semua, tubuh Rania perlahan menunjukkan tanda-tanda membaik? Ia menarik napas dalam. Besok pagi, ia akan bicara. Dan benar. Saat fajar menyingsing, Bu Fatimah sudah duduk di ruang tengah, menunggu Asep dengan wajah dingin. "Sep, duduk di sini sebentar." Asep yang baru saja selesai mencuci tangan langsung menurut. Ia duduk di kursi rotan tanpa banyak bicara. "Aku mau tanya, Sep, sejak kamu datang, Rania mulai membaik. Tapi aku perhatikan kamu melakukan sesuatu di malam hari. Kamu oleskan ramuan. Kamu baca-baca sesuatu. Kamu siapa, Sep? Kamu sebenarnya belajar dari mana? Jangan bohong." Asep menunduk. Wajahnya tidak gugup. Tapi dari cara ia memeluk lututnya, tampak jelas bahwa ia mempersiapkan hati untuk pertanyaan ini. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma orang kampung yang dikasih ilmu sedikit sama simbah saya di kampung. Waktu saya kecil, simbah saya sering ngobatin orang. Tapi semua ilmu itu dari Allah. Saya nggak pernah minta dipanggil dukun, tabib, atau apapun. Saya cuma niat bantu, Bu. Karena pas pertama kali lihat Neng Rania, hati saya ikut sakit." Bu Fatimah terdiam. Jawaban itu terlalu jujur untuk dibuat-buat. Tapi ia masih butuh kepastian. "Kamu pakai apa saja ke anak saya?" "Ramuan daun yang saya petik dari halaman belakang, dicampur dengan madu hutan. Saya bawa madu itu dari kampung. Dan ada air dari mata air yang simbah saya pakai sejak dulu buat orang sakit. Saya simpan dari dulu, Bu. Bukan air sembarangan, tapi juga bukan air jimat." Lalu Asep merogoh tas lusuhnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air bening. Ia letakkan di meja. "Kalau ibu ragu, saya berhenti. Saya nggak akan sentuh lagi tubuh Neng Rania. Tapi sebelum ibu larang, saya mau bilang satu hal. Saya nggak pernah berharap dapat upah. Saya cuma pengin bantu. Karena saya tahu, kalau saya di posisi ibu, saya pasti juga rela lakukan apapun buat anak saya." Tiba-tiba dada Bu Fatimah sesak. Kalimat terakhir itu menusuk. Ia tahu rasa itu. Rasa hancur sebagai ibu yang hanya bisa menatap anaknya sekarat tanpa bisa berbuat apa-apa.
Ia tidak langsung menjawab. Matanya mulai basah. Lalu ia berdiri pelan, mengambil botol kecil dari meja, menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. Aku tidak tahu kamu siapa sebenarnya, Sep. Tapi kalau apa yang kamu lakukan tidak menyimpang, lanjutkan. Asep hanya menunduk. Sejak hari itu, Bu Fatimah mulai memperhatikan lebih dekat. Ia tak lagi diam-diam mengintip, tapi dengan sadar duduk di kursi ruang tengah setiap malam, membaca Al-Quran sambil membiarkan Asep masuk ke kamar Rania. Ia belum sepenuhnya percaya, tapi ia juga tidak bisa menolak kenyataan. Kehangatan di tubuh Rania makin terasa. Nadinya makin kuat. Dan, dalam satu malam, air mata menetes dari mata Rania yang selama ini kosong. Tidak banyak, hanya setetes. Tapi cukup membuat seluruh isi rumah kembali bergetar. Harapan yang nyaris padam mulai menyala kembali. Meski kecil, meski pelan, tapi nyata. Dan itu semua tak bisa disangkal datang bukan dari dokter, tapi dari tangan seorang pembantu. Seorang TKI biasa, yang diam-diam sedang membangunkan dunia dari mimpi logikanya sendiri. Suatu pagi, suasana rumah keluarga Rahmadani berubah drastis. Bukan karena ada tamu penting atau acara khusus, melainkan karena satu hal yang membuat semua penghuni rumah tak bisa berkata-kata. Rania berbicara. Awalnya hanya sepatah dua patah kata. Suara yang lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas keluar dari bibir yang selama berbulan-bulan hanya diam membisu. Bu Fatimah yang saat itu sedang mengganti selimut langsung tersentak. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak, dan air mata tumpah begitu saja saat mendengar kata pertama yang keluar dari mulut Rania. Bu. Hanya satu kata, tapi artinya lebih dari segalanya. Bu Fatimah langsung berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan Rania, menciumi jari-jarinya, dan menangis dalam diam. Seolah-olah hatinya yang semula beku kini mencair oleh kalimat itu. Ia tak peduli lagi pada medis, tak peduli lagi pada diagnosa, tak peduli lagi pada teori, karena yang ia lihat adalah mukjizat yang tak bisa dijelaskan siapapun. Dan keajaiban itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Dalam hitungan hari, kabar bahwa Rania Rahmadani, CEO muda yang telah divonis lumpuh saraf dan mati sadar oleh banyak dokter internasional, tiba-tiba berbicara dan mulai bergerak lagi, menyebar di berbagai kalangan elit bisnis dan medis. Telepon rumah keluarga berdering tiada henti. Puluhan email masuk ke sekretaris pribadi keluarga. Bahkan dari luar negeri, datang permintaan wawancara dari media Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. Namun satu hal yang paling mengguncang adalah ketika video pendek berdurasi 3 menit berisi momen Asep tengah duduk bersila di dekat tempat tidur Rania, tanpa sadar terekam dari kamera CCTV rumah, bocor dan viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat Asep mengusap kepala Rania dengan ramuan daun dan menggumamkan doa-doa dengan khusyuk. Gerakannya sederhana, tanpa gimmick, tapi yang membuat orang-orang tercengang adalah suasana dalam ruangan. Sunyi, tapi hangat. Sederhana, tapi penuh kekuatan. Netizen bereaksi cepat. Komentar membanjiri setiap akun yang membagikan video itu. Siapa pria ini? Bukan dokter, tapi bisa nyembuhin pasien koma. Ilmu kampung mengalahkan teknologi dunia? Gila ini MAH. Allah Maha Kuasa. Ini jadi bukti nyata. Saya dokter. Jujur, ini nggak masuk akal. Tapi benar-benar terjadi. Tak butuh waktu lama, stasiun televisi nasional datang untuk meminta wawancara eksklusif. Wartawan dari Tokyo News bahkan datang langsung ke depan gerbang rumah, meminta izin untuk mewawancarai keluarga. Mereka datang bukan karena sensasi, tapi karena ingin menyaksikan sendiri bagaimana dunia kedokteran, yang selama ini berdiri di atas riset dan logika, tiba-tiba harus tunduk di hadapan metode yang tidak diajarkan di fakultas manapun. Namun yang paling membuat media internasional tertarik adalah kenyataan bahwa Rania pulih tanpa pernah diberi terapi konvensional lagi. Seluruh pengobatan modern dihentikan 2 minggu sebelum kejadian karena kondisi stagnan. Tidak ada suntikan, tidak ada alat kejut, tidak ada cairan obat. Yang ada hanyalah ramuan rempah, air dari tangan Asep, dan zikir lirih yang tak pernah meninggi. Beberapa pihak skeptis.
Profesor neurologi dari salah satu rumah sakit terbaik di Eropa datang diam-diam untuk melakukan uji ulang. Mereka membawa alat canggih, mencocokkan hasil MRI sebelum dan sesudah kejadian. Dan hasilnya membuat mereka terdiam. Sambungan saraf di area otak depan Rania kembali aktif. Fenomena yang dalam dunia medis disebut irreversible, tak dapat dipulihkan, tiba-tiba aktif begitu saja tanpa prosedur invasif. Secara medis, ini mustahil, ucap salah satu profesor dalam konferensi pers terbatas. Tapi hasilnya nyata. Dan saya tidak bisa menyangkal fakta. Dunia kedokteran dibuat bungkam. Namun Asep, pria yang jadi pusat perhatian itu, tetap sama. Ia menolak diwawancarai. Ia menolak tampil di televisi. Bahkan ketika dijanjikan uang miliaran rupiah oleh media asing untuk kontrak eksklusif, ia hanya menjawab dengan satu kalimat tenang. Saya cuma pembantu, Pak. Bukan siapa-siapa. Kalau Rania sembuh, itu karena Allah yang nyembuhin. Bukan saya. Ketenaran yang datang mendadak itu tidak menggoyahkan langkah Asep. Ia tetap bangun subuh, membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan membantu di dapur. Ia tidak sombong, tidak berubah. Bahkan ketika banyak tokoh terkenal datang untuk bertanya, ia tetap menyambut mereka dengan secangkir teh dan senyum tulus. Namun tentu saja, tidak semua orang senang. Beberapa dokter senior merasa harga dirinya diruntuhkan. Mereka berbisik-bisik di balik meja, menyebut Asep sebagai dukun berbungkus pembantu. Ada yang mulai menyusun narasi bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahkan ada yang mencoba membayar keluarga Rahmadani agar tidak lagi mengizinkan Asep menyentuh Rania. Tapi usaha mereka tak berbuah. Karena bagi Bu Fatimah, satu hal sudah sangat jelas. Yang tak bisa dilakukan oleh gelar, dilakukan oleh keikhlasan. Dan keikhlasan itu, ada pada tangan kasar dan suara lirih seorang TKI yang bahkan tak tamat SMP. Saat itu, di sebuah majalah medis internasional, terbit satu artikel dengan judul yang menggemparkan. Healing Beyond Science, The Man Who Shocked the Medical World from a Corner of Indonesia. Namun di rumah megah itu, Asep tetap duduk di lantai kayu dekat jendela kamar Rania, menumbuk daun, mencampurnya dengan air, lalu mengusap kening pasiennya yang kini sudah bisa membuka mata dan tersenyum. Semua orang boleh berbicara, tapi di rumah itu, hanya hati yang mendengar. Dan Allah yang menggerakkan. Waktu terus bergulir. Hari berganti minggu. Rumah besar yang dulu seperti kuburan hidup, kini mulai berdenyut kembali. Suara tawa kecil, bisikan lembut, dan langkah kaki ringan mulai terdengar dari dalam kamar utama. Di balik pintu itu, Rania, yang dahulu hanya bisa berbaring kaku tanpa daya, kini sudah bisa duduk sendiri, menyuap makanannya perlahan, bahkan tertawa kecil saat Bu Fatimah membacakan kisah masa kecilnya. Awalnya ia hanya bisa bicara 1-2 kalimat. Tapi dalam hitungan hari, kemampuannya kembali seperti air sungai yang menemukan jalannya. Lancar, jernih, penuh kesadaran. Bahkan memori Rania tidak terganggu sedikit pun. Ia masih ingat semua. Dari percakapan terakhir dengan ibunya sebelum kejang, sampai proyek merger besar yang sempat ia bawa ke Singapura. Namun ada satu hal yang berbeda. Sorot matanya. Jika dulu matanya tajam, penuh percaya diri dan ambisi, kini matanya lebih teduh. Dalam. Seperti seseorang yang pernah masuk ke kegelapan terdalam dan kembali dengan pemahaman baru tentang kehidupan. Ia tidak lagi terburu-buru bicara. Ia mendengar lebih banyak. Ia tersenyum lebih sering. Ia memeluk ibunya lebih erat setiap pagi. Dan setiap kali melihat Asep lewat di halaman belakang, matanya menatap penuh makna. Ada rasa yang tak terucap di sana, antara syukur, hormat, dan keheranan. Hari itu, langit Jakarta cerah. Udara segar menerobos jendela besar yang dibuka lebar. Rania duduk di kursi roda, mengenakan setelan piyama warna biru muda. Rambutnya diikat longgar oleh Bu Fatimah. Di sampingnya, seorang fisioterapis yang sengaja didatangkan untuk membantu proses pemulihan fisik, memberikan latihan kecil untuk menguatkan otot kaki. Ayo, Bu Rania, kita coba lagi ya. Angkat kakinya pelan-pelan. Rania mengangguk. Dahinya berkeringat, tapi bibirnya tetap tersenyum.
Ia sudah tidak sabar ingin kembali berdiri. Bukan karena ingin mengejar dunia seperti dulu, tapi karena ia merasa diberi kesempatan kedua, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Di sudut ruangan, Asep mengintip sebentar, lalu segera menunduk. Ia tidak ingin mengganggu. Sejak kondisi Rania membaik drastis, ia memang sengaja menjauh. Tidak lagi masuk kamar. Tidak lagi mengusap daun ke pelipis Rania. Ia tahu tugasnya mulai selesai. Ia hanya ingin diam-diam memantau, memastikan bahwa keajaiban itu terus berlanjut tanpa dirinya. Namun Bu Fatimah tahu. Ia bisa melihat raut wajah Asep yang perlahan mulai bersiap untuk pamit. Dan itu membuat hatinya tercekat. Ia tidak siap. Bahkan setelah semua yang terjadi, ia masih belum tahu siapa sebenarnya Asep. Tapi di lubuk hatinya, ia sadar, tanpa Asep, Rania mungkin tidak akan kembali. Dan siang itu menjadi saksi momen yang membuat semua yang menyaksikannya terdiam tak mampu berkata-kata. Bu, aku mau coba berdiri, bisik Rania pelan. Fisioterapis terkejut. Sudah yakin, Bu? Kita bisa tunggu seminggu lagi. Rania menggeleng pelan. Aku siap. Dengan hati-hati, mereka memegang kedua sisi tubuh Rania. Tangannya menggenggam alat bantu berdiri. Kakinya gemetar. Napasnya berat. Tapi, ia melangkah. 1, 2, 3 langkah. Pelan, goyah, tapi nyata. Bu Fatimah menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja. Mbak Rumi yang melihat dari luar pintu langsung bersujud sambil terisak. Asep, yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, hanya memejamkan mata. Mulutnya bergerak pelan. Alhamdulillah ya Allah, hamba MU kembali. Hari itu, dunia seperti berhenti sejenak. Langit biru terasa lebih luas. Udara terasa lebih suci. Dan keajaiban tidak lagi hanya sebuah cerita, tapi hadir nyata, di hadapan mata mereka. Malam harinya, Bu Fatimah duduk di ruang tamu bersama Rania yang sudah bisa duduk tanpa sandaran. Mereka meminum teh jahe hangat buatan Mbak Rumi sambil memandangi halaman yang diterangi cahaya lampu taman. Bu, ucap Rania pelan. Aku belum bilang satu hal. Apa itu, nak? Selama aku dalam kondisi itu, aku seperti ada di lorong panjang, gelap, dingin. Tapi di ujungnya, ada cahaya. Dan aku dengar suara yang memanggilku pulang. Bukan suara keras, tapi dalam. Dan, setiap suara itu datang, aku merasa seperti ditarik pelan-pelan kembali ke tubuhku. Bu Fatimah menggenggam tangan putrinya erat. Suara siapa? Rania menatap lurus ke depan. Aku tidak tahu. Tapi setelah aku bangun, aku rasa itu suara Mas Asep. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang bicara. Tapi hati mereka seolah bicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh orang yang pernah melewati ujung kematian dan kembali membawa secercah cahaya. Sejak hari itu, langkah-langkah Rania semakin kokoh. Ia bisa berjalan tanpa bantuan. Ia mulai membaca kembali dokumen-dokumen perusahaannya. Ia kembali membuka laptop, mengecek email satu persatu. Tapi yang berbeda kali ini adalah, ia tidak lagi terburu-buru mengejar dunia. Ia lebih tenang, lebih banyak bersyukur, dan ia lebih banyak memandangi langit, seolah tahu bahwa semua yang ia capai bukan karena usahanya semata. Dan di tengah semua kegembiraan itu, satu hal mulai terlintas di pikirannya. Apa yang akan Asep lakukan setelah aku benar-benar pulih? Sebab dari cara Asep mulai menjauh diam-diam, ia tahu pria itu sedang bersiap pergi. Tapi Rania belum siap melepaskan. Tidak setelah semua yang telah Asep lakukan. Tidak setelah, hatinya mulai mengingat suara itu dalam tidurnya. Suara yang menyebut namanya, dan membimbingnya kembali ke dunia. Rania duduk sendiri di balkon kamarnya sore itu, mengenakan gamis putih sederhana dan selendang tipis yang disampirkan di bahunya. Di tangannya, secangkir teh jahe masih mengepulkan aroma hangat. Di hadapannya, langit Jakarta mulai berubah jingga, perlahan ditelan senja. Tapi pikirannya bukan pada langit. Ia sedang menatap halaman belakang, tempat Asep sedang menyapu daun-daun kering yang gugur dari pohon mangga tua. Gerakannya seperti biasa,
tenang, teratur, tanpa suara. Tapi justru ketenangan itulah yang menampar keras isi hati Rania. Ia menatap pria itu bukan sebagai pembantu, bukan sebagai TKI, tapi sebagai seseorang yang secara diam-diam telah menyelamatkan hidupnya. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Sudah 3 malam terakhir Rania tak bisa tidur. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya bergejolak. Ia memutar kembali semua momen. Bagaimana tangan Asep mengusap keningnya dengan ramuan, bagaimana doa-doanya mengalir tanpa pamrih, dan bagaimana sorot matanya yang selalu menunduk, seolah menyembunyikan dunia yang tak semua orang bisa pahami. Rania tidak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Tapi setiap kali Asep menjauh, dadanya terasa kosong. Sejak ia mulai pulih, Asep memang makin jarang berada di dalam rumah. Ia hanya muncul saat membersihkan taman atau membantu Mbak Rumi di dapur. Selebihnya, ia seakan menarik diri secara perlahan. Tidak bicara banyak, tidak menatap langsung, bahkan menghindari saat Rania ingin berterima kasih secara langsung. Dan pagi tadi, Asep sempat pamit kepada Bu Fatimah. "Bu, kalau Ibu izinkan, mungkin minggu depan saya mau pulang ke kampung. Rasa-rasanya tugas saya di sini sudah cukup." Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Rania. Ia tidak menyangka Asep akan pergi begitu cepat. Belum sempat ia membalas. Belum sempat ia mengatakan sesuatu yang sejak lama mengganjal di dadanya. Malamnya, ia memberanikan diri bicara pada ibunya. Dengan suara pelan dan wajah yang penuh keyakinan, ia mengatakan sesuatu yang membuat Bu Fatimah terdiam lama. "Bu, aku ingin menikah dengan Mas Asep." Ruangan seketika sunyi. Bu Fatimah menatap putrinya, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Kamu bilang menikah? Dengan Asep?" Rania mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Bu. Aku tahu ini aneh. Tapi aku serius. Aku nggak mau kehilangan dia." "Rania." Suara Bu Fatimah bergetar. "Kamu tahu siapa Asep?" "Dia. Bukan siapa-siapa. Dia pembantu. Dia dari kampung. Dia bahkan nggak punya ijazah SMA. Kamu lulusan Tokyo. Kamu pimpin perusahaan besar. Kamu yakin bukan cuma perasaan sesaat karena dia sudah menyelamatkan kamu?" Rania menunduk. Air matanya jatuh, satu persatu. "Justru karena itu, Bu. Selama ini aku dikelilingi orang-orang hebat, berpendidikan, penuh gelar. Tapi saat aku sekarat, tak satu pun dari mereka yang bisa menolongku. Yang menyentuh jiwaku, bukan orang yang bicara dengan teori, tapi orang yang diam, tapi tangannya membawa kasih sayang." Bu Fatimah masih diam. Tak tahu harus berkata apa. Ia melihat anaknya bicara dengan sungguh-sungguh, bukan dalam emosi sesaat. Tapi ia juga tahu, keputusan ini akan menggemparkan dunia. Bagaimana mungkin seorang CEO cantik, kaya, cerdas, lulusan luar negeri, memilih menikah dengan TKI kampung yang bahkan tak dikenal siapa-siapa? Namun sebelum Bu Fatimah bisa menjawab, Rania menggenggam tangannya erat. "Bu, selama aku koma, aku pernah merasa berjalan di tempat yang gelap, endeng, dingin. Tapi suara Mas Asep terus memanggilku. Lembut, penuh harap. Aku rasa, aku hidup kembali karena suara itu. Dan hati aku ikut hidup karena suara itu juga." Tangisan pun pecah. Ibu dan anak itu saling berpelukan. Bu Fatimah menangis bukan karena marah, tapi karena bingung. Antara sebagai ibu yang ingin anaknya bahagia, dan sebagai manusia yang masih terikat pandangan dunia. Keesokan harinya, dengan keberanian penuh, Rania memanggil Asep ke ruang keluarga. Semua anggota keluarga besar hadir. Termasuk ayah Rania, Pak Rahmat, yang baru kembali dari luar kota. Asep duduk dengan kepala tertunduk. Ia tahu ada yang besar akan terjadi. Tapi ia tidak menyangka bahwa saat ia mengangkat wajahnya, Rania, yang kini sudah berdiri tegap, menatapnya langsung, dan dengan suara lantang berkata, "Mas Asep, aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku. Aku ingin menikah denganmu." Semua orang terdiam. Pak Rahmat memukul meja dengan keras.
Apa-apaan ini, Rania? Kamu sudah gila. Mau hancurkan nama baik keluarga kita. Namun Rania tidak bergeming. Ia menatap ayahnya dengan keteguhan yang sama seperti saat dulu ia menolak dijodohkan dengan pengusaha Dubai. Bedanya, kali ini bukan karena ego, tapi karena cinta yang tumbuh dalam keikhlasan. Asep sendiri tertegun. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tapi ia langsung menunduk dan berkata pelan. Saya, mohon maaf. Saya tidak pantas. Saya hanya orang kecil. Saya nggak layak mendampingi orang seagung Neng Rania. Rania mendekat, menggenggam tangan Asep yang kasar dan penuh luka. Justru karena Mas tidak merasa layak, aku tahu Mas orang yang paling pantas. Tangis kembali pecah. Tapi kali ini, tangis yang berbeda. Dan di sudut ruangan itu, saat semua hati berguncang, satu hal menjadi jelas. Bahwa cinta tidak pernah bisa diukur dengan gelar, harta, atau status sosial. Cinta kadang lahir dari luka dan tumbuh dalam diam.